We landed the whale. क्या करना है? उसको वापस लाने। Extraction merupakan film action yang dirilis pada tahun 2020. Film ini sangat menegangkan dan disutradarai oleh Sam Hargrave. Film ini menceritakan seorang tentara bayaran dalam misi berbahaya untuk menyelamatkan seorang anak laki-laki konglomerat yang diculik di India. Memadukan adegan aksi spektakuler dengan elemen emosional yang mendalam. Penonton disuguhkan dengan pertarungan brutal, intrik politik, dan keputusan moral yang sulit. Tanpa kebanyakan bacot langsung aja kita mulai filmnya. Selamat menonton. Pramandao. Di awal kisah kita akan diperlihatkan dengan situasi menegangkan di kota Perindapan yang suka salto, guys. Di atas jembatan terlihat pria berlumuran darah lengkap dengan rompi dan senjatanya sedang ditembaki orang-orang berpakaian loreng. Pria ini bernama Abang Tyler. Kita pergi ke 2 hari sebelum peristiwa tersebut. 3 orang anak di sekolah perguruan Saltomania sedang dijemput menaiki mobil mewah. Mereka bertiga ketawa hahaha di dalam mobil tersebut. Ovi Junior merupakan seorang anak konglomerat di wilayah Perindapan. Dirinya tiba di rumahnya. Rumahnya ini besar dan luas, bray. Enjoy banget dah hidupnya, Jing. Kapan gue hidup kayak gitu? Di malam hari, Ovi Junior ini maling-maling untuk bertemu temannya di sebuah klub mewah. Kagak pakai sound horeg, guys. Aman. Kenakalan remaja, friend. Temannya ini menawarkan rokok kepada si Ovi di belakang klub. Tak lama ada 2 orang polisi India berkumis mendatangi mereka. अंदर से खरीदा? Teman Ovi ditembak dan Ovi diculik. Keesokan harinya kita bertemu dengan ayah Ovi di penjara Mumbai yang bernama Om Bachchan. अपने बच्चे का नेक्स्ट Ternyata Om Bachchan ini adalah kepala gembong narkoba di wilayah Perindapan, friend. Saju yang merupakan ajudan pribadinya melaporkan bahwa Ovi telah diculik semalam oleh gangster pesaingnya. Om Bachchan memarahi Saju dan meminta agar dia mencari tentara bayaran untuk menyelamatkan anaknya. Kita pergi ke wilayah Australia. Di sana kita bertemu dengan Abang Tyler yang sedang bersantai di atas tebing bersama 2 orang temannya. Abang Tyler ada gila-gilanya, bray. Dia lompat dari atas tebing itu dan bersemedi di bawah danau, bray. Sekembalinya ia ke rumah, sudah ada wanita Perindapan aca-aca nehi-nehi yang menunggunya. Wanita ini bernama Nikhan. We landed the whale. Clock's running at 16 hours, deadline Friday noon. Yeah, I'll take it. Dirinya menginfokan ajudan Om Bachchan ingin menyewa dirimu untuk menyelamatkan anaknya, yaitu Ovi Junior. And what about you? Diketahui Abang Tyler ini memang seorang spesialis tentara bayaran, Sob. Udah biasa dia ngurusin kasus-kasus begini. Abang Tyler pun menyanggupinya. Nikhan pun pergi dari rumah Tyler dengan helikopternya. Straight, Tyler. Keesokan harinya, pertemuan pun berlangsung di kediaman Om Bachchan. Saju dan anggotanya menjelaskan kepada Tyler terkait misi penyelamatan ini. Orang yang menculik Ovi adalah Amir Asif. Dirinya dijuluki sebagai Pablo Escobar dari Perindapan. Wah, ngeri-ngeri nih. Ticking. Let's chop. Mereka langsung berangkat menuju wilayah di mana Ovi diculik. Bener-bener emang Perindapan dan klaksonnya berisik. Abang Tyler menyamar menjadi turis asing. Dirinya ditelepon dan malah diculik oleh gerombolan Perindapan bersenjata. Welcome to Dhaka. Dirinya dibawa ke dalam ruangan berisikan personil Saltomania yang bersenjata lengkap, bray. Ternyata di ruangan inilah Ovi diculik. Mereka merupakan anak buah Amir si Pablo Escobar dari Perindapan. Setelah Abang Tyler melihat wajah Ovi,
Sebagai bukti bahwa Ovi ini masih hidup, Abang Taylor disuruh pergi untuk mengambil uang tebusan. Namun, inilah yang terjadi, guys. Ternyata, ajudan Saju sudah membidik di seberang gedung dan menembak salah satu anak buah Amir ini. Abang Taylor pun mengamuk dan merancah gemah ruangan tersebut hingga membunuh para penculik ini. Setelah membunuh mereka, Abang Taylor langsung menyelamatkan Ovi Junior dan membawanya pergi dari tempat kumuh itu, Bray. Ini dia si Amir, si Pablo Escobar dari negara Perindavan. Dirinya sedang menatar anak-anak di bawah umur untuk bekerja dengannya. Tak lama, Kolonel Vijay datang dan mengabarkan bahwa Ovi Junior telah dibawa kabur oleh Abang Taylor. Amir memerintahkan untuk menutup semua akses di kota tersebut agar Taylor tidak bisa pergi dari wilayah kekuasaannya. Di sisi lain, Abang Taylor tengah bersiap untuk membawa Ovi Junior ke titik penjemputan. Di titik penjemputan, ternyata Saju hendak merebut Ovi dari Abang Taylor. Anak buah Om Bacan ini ternyata tidak memiliki uang untuk membayar pasukan Nihan dengan Abang Taylor ini. Benar-benar rencana kotor, Bu. Come on. Tyler, Twinbound Police Boat. Move fast. Stay low. Anak buah Amir yang mengetahui lokasi penjemputan ikut mendatangi Abang Taylor lengkap dengan kapal dan helikopternya. Abang Taylor yang menyadari hal ini langsung pergi dan membawa Ovi dengan mobilnya. Para polisi yang bekerja sama dengan Amir memblokir jalan mereka. Peristiwa kejar-kejaran berhenti di sebuah rusun yang padat penduduk, Bray. Abang Taylor pergi memasuki rusun itu disertai para polisi dan Saju yang masih mengikutinya. Aksi senyap dan brutal Abang Taylor pun berlangsung. Saju akhirnya menemukan mereka dan terlibat baku hantam dengan Abang Taylor hingga terjatuh dari atas rusun. Hampir saja Saju mendapatkan Ovi. Namun Abang Taylor ini langsung menabraknya dengan truk jeruk Mandarin warga Perindavan, Brats. Abang Taylor dan Ovi pun pergi. Para polisi ini masih saja mengejar mereka, Brats. Ribet banget emang polisi-polisi ini. Nggak di mana-mana, nggak di sini, nggak di sana. Mereka lompat dari truk dan kabur lewat kolong jembatan. Malam pun tiba. Abang Taylor yang terluka parah mencoba mengobati dirinya dengan peralatan seadanya. Teteh Nikan menghubungi Abang Taylor. Ia mengatakan bahwa Saju adalah seorang mantan anggota pasukan khusus Perindavan, Bray. There's a clearing on east side of Sultana Kemal Bridge. That's not the job. The job is fucked. Setelah mengobati dirinya, Abang Taylor langsung pergi menuju lokasi penjemputan kedua. Kali ini, Teteh Nikan yang akan menjemputnya langsung. Namun, lagi-lagi mereka dihalangi oleh orang-orang suruhan Amir.
Mereka sampai masuk ke gorong-gorong comberan terbau di dunia yang joroknya minta ampun demi kabur dari kejaran orang-orang ini. Aduh, gue sih ogah, John. Call Gaspar. What's going on? We just call Gaspar. iMovie. Abang Tyler menghubungi kenalannya yang tinggal di wilayah itu yang bernama Gasparah. Mereka berdua akhirnya dijemput dan dibawa ke rumahnya. Abang Gaspar ini bilang kalau kalian berdua tidak akan bisa kabur dari wilayah ini. Amir telah menutup seluruh akses di kota ini. Going in and out, but every one of those bridges. So I want you to be very careful what you say. Terjadi percakapan antara Ovi dan Abang Tyler. Abang Tyler berkata dirinya ini punya istri dan anak. Namun anaknya baru saja meninggal karena penyakit limfoma. Wah, jadi agak mellow nih. Sometimes I would sit with him at dinner. I did have a wife, lymphoma. You were called away. Setelah perbincangan tersebut, Abang Gaspar mengasuh Tyler agar menyerahkan kepala anak itu kepada Amir. Ternyata Abang Gaspar ini juga pernah bekerja dengan si Amir, friend. Ia berkata, kita akan kaya jika menyerahkan kepala anak itu. Namun Abang Tyler menolak karena dirinya masih punya hati nurani, guys. Harga diri gitu loh. With a price tag of $10 million. Who'd you call? Mereka berdua pun baku hantam, friend. Ovi yang mendengar kegaduhan ini langsung turun dan menembak Abang Gaspar. Abang Gaspar pun tewas. Dirinya meminta pertolongan agar Saju membawa Ovi dan menyelamatkannya. Tyler akan mengalihkan penjagaan di lokasi penjemputan. Ini dia nih, ciamik nih kayaknya. Just like that. Yeah, just like that. He was gonna kill my family if I didn't get his son back. 2 blockades between here and there. Come on. Do you trust him? Abang Saju yang sedang berjalan melewati jembatan bersama Ovi terhalang oleh salah satu pasukan Amir yang mengenal wajahnya. Baku tembak pun terjadi, bray. Bray. Teteh Nikan sudah bersiap di lokasi penjemputan dengan membawa RPG-nya, friend. Abang Taylor pun pergi menuju lokasi itu. Saju yang gak kalah brutal ini akhirnya mati ditembak oleh Kolonel Vijay. Lokasi Kolonel Vijay ditemukan oleh Teteh Nikan dan dia pun akhirnya menembak dengan snipernya. Mati juga tuh si Kolonel Vijay berkumis. Punggung Abang Tyler yang tertembak oleh Kolonel Vijay membuat dirinya terkapar lemas, bray. Dirinya menyuruh Ovi untuk segera menaiki helikopter itu. Peluru yang menembus leher Abang Tyler membuat dirinya sekarat, membuat dirinya jatuh ke dalam sungai. Aduh. Teteh Nikan dan Ovi pun terpaksa meninggalkannya. Ovi akhirnya berhasil diselamatkan. Film selesai. Ending yang sangat amat kurang asem ya guys ya. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu menonton alur cerita film dari Mamang Digit. Buat yang suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Wassalam.